Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik, dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini adalah pertemuan pertama kita ya di mata kuliah Bahan dan Teknologi Pengemasan. Hari ini kita akan membahas beberapa hal penting atau pendahuluan tentang apa sih pengemasan dan apa sih teknologi dalam pengemasan tersebut. Bahkan kita akan membahas bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam bahan kemasan tersebut. Nah, maka muncul pertanyaan buat kita semua, apa sih kemasan tersebut? Ya, what is packaging? Ya, apa kemasan itu menurut kita? Ya, menurut definisi kita, menurut undang-undang dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan bahas hari ini. Pendahuluan, ya. Nah, kemasan pangan sesungguhnya seumur dengan peradaban manusia dan telah tersedia aneka ragam kemasan. Bahwa dari zaman dahulu kala kemasan ini sudah ada. Akan tetapi model, ya, bentuk, ya, kegunaan dengan peradaban yang terdahulu itu cukup berbeda. Ya, daripada saat ini. Ya, kalau zaman dulu kemungkinan bukan hanya kemungkinan ya, orang masih menggunakan bahan-bahan alami di alam digunakan sebagai bahan kemasan. Misalnya peninggalan peradaban itu adalah ada gentong kecil ya terbuat dari tanah liat, itu adalah bentuk kemasan yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam keperluan pada zaman itu. Contohnya air, kemudian beras, telur, ya buah-buahan. Nah, itu ditempatkan pada suatu tempat, yaitu gentong dari tanah liat. Peran kemasan pangan beragam, antara lain adalah sebagai wadah, pelindung, transportasi, promosi, dan lain sebagainya. Sudah pasti ini akan menjadi wadah. Ya, kenapa? Karena menempatkan sesuatu pada bagian atau ruang sebuah media yang bisa kita isi dengan berbagai macam bahan pangan biasanya. Nah, kemudian sebagai pelindung, ya, dengan adanya kemasan maka produk yang kita akan konsumsi atau kita pasarkan maka terlindungi daripada kontaminan di lingkungan ataupun dari kerusakan daripada suhu dan lain sebagainya. Transportasi, nah ini sebagai salah satu media yang untuk mempermudah proses penyusunan, ya, peletakan dan lain sebagainya. Ketika akan digunakan atau akan digunakan sebagai media pengirim, ya, pengiriman, maka kemasan itu menjadi penting. Kemudian promosi, nah ini sudah pasti fungsi lain daripada kemasan itu adalah tidak lain bagaimana agar terlihat rapi, menarik, ya, sehingga orang lain itu mampu berpikir bahwa produk itu aman gitu, atau produk itu menarik. Kemudian tren, ya, jenis volume penggunaan meningkat ya dari waktu ke waktu seiring dengan kemajuan iptek. Nah, dari zaman yang tadi ini seumuran manusia sampai hari ini memang teknologi pengemasan ini sudah mulai berubah-ubah dan pastinya menjadi trending pada saat ini. Kemudian interaksi kemasan dengan pangan, ya, seperti plastizer, antioksidan, lain-lain sebagainya. Nah, ini ternyata kemasan juga yang baik ataupun yang buruk juga memberi sebuah kesan, ya. Apakah ada interaksi antar kemasan dengan pangan atau tidak sama sekali. Kemudian yang berikutnya, banyak negara telah mengatur kemasan pangan, ya, positive list and negative list, zat kontak langsung dengan pangan atau food contact substance. Nah, ini juga sudah banyak kita bahas ya di beberapa mata kuliah. Selalu kita ingatkan bahwa ketika di teknologi pengolahan hasil pertanian, maka kalian juga akan harus memikirkan kemasan apa yang cocok dan bisa digunakan dengan baik, bertahan lama, ya, berpengaruh baik juga atau berpengaruh positif terhadap produknya, sehingga produk tersebut mampu bertahan dengan waktu yang cukup lama. Di tingkat nasional, ketentuan tentang kemasan pada pangan dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan. Nah, ini tujuannya yang awalnya tadi hanya sebagai pelindung, maka sekarang harus
menjadi safety atau aman berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah. Nah, di mana di sini akan menjaga mutu dan gizi pangannya. Kemudian telah dikeluarkan regulasi pelaksanaan berupa peraturan Kepala Badan POM ya nomor 000.5557/6497 tentang bahan kemasan pangan. Maka saat ini penggunaan bahan kemasan pangan itu sudah tidak boleh sembarang lagi. Artinya apa? Harus memenuhi standar sesuai dengan SNI atau BSN di negara kita. Nah, ini adalah kemasan dalam mata rantai komunikasi. Ya, di sini endingnya adalah marketing. Ya, jadi di sini inginnya adalah ending dan awalnya adalah bagaimana orang mau memasarkan produk tersebut. Ya, di sini ada proportion. Ya, di sini ada direct marketing, ada sales promotion, ada advertising, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau di e-commerce saat ini yang lagi trending itu adalah website ya, traffic driver. Kalau kemasannya tidak bagus, kalian jual di e-commerce ini akan sulit kita lakukan karena orang lain akan berpikir bagaimana caranya produk itu sampai ke tangan mereka dengan selamat, baik, utuh, ya, bisa dinikmati dengan baik. Kemudian retail. Nah, di sini ada point of sale sama merchandise display. Jadi pangan yang diwadahi satu kemasan yang menarik, maka dia akan masuk ke dalam retail, di mana retail tersebut akan menghadirkan sebuah merchandise ya buat display misal di toko-toko mereka ataupun sebagai point of sale daripada produk-produk tersebut. Yang terakhir produk ya, harusnya tadi memang ini produk duluan, tetapi saya balik karena marketing mix-nya ini yang menjadi penting. Nah, di sini ada produk desain, ada packaging-nya, ada price-nya. Nah, ini semua menyangkut daripada produk yang kita akan hasilkan. Ini, maka ini menjadi satu kesatuan. Kemudian definisi kemasan pangan ya, bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak, sesuai undang-undang tadi. Kemudian desain kemasan, bisnis kreatif yang mengaitkan bentuk struktur material, warna, cita, tipografi, dan elemen desain dengan produk agar produk dapat dipasarkan. Ini menurut seorang bisnis ya, yaitu Marin Rosner ya. Ini merupakan salah satu pebisnis atau penggiat daripada bisnis yang berbicara tentang kemasan pangan. Kemudian fungsi kemasan pangan. Yang pertama adalah packaging function ya. Di sini ada to preserve ya. Kemudian ada to protect, melindungi ya, atau prevent, mencegah daripada temperatur. Kemudian ada to promote ya, bagaimana mempromosikan sesuatu ya. Jadi produk itu bagaimana sih menarik ketika dipromotkan